Assalamualaikum. Halo, kami dari kelompok 3. Nah, perkenalkan nama saya Taksa dari absen 31. Saya Salma absen 30. Dan di sini kami akan menjelaskan materi sejarah tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Baik, sebelum saya mulai penjelasan kami pada hari ini, saya akan menjelaskan dulu pokok-pokok pembelajaran yang akan kami bahas di materi presentasi ini. Yang pertama ada proses masuk atau awal mula Jepang ke Hindia Belanda, lalu ada kehidupan di bidang sosial, kehidupan di bidang ekonomi, kehidupan di bidang budaya, kehidupan di bidang militer, dan terakhir ada kehidupan di bidang pendidikan. Lalu sebelum kami akan menjelaskan lebih lanjut, akan dibagi nih. Siapa yang akan menjelaskan pertama kali ini siapa ya? Ya, kita switch Jepang gitu ya. Jepang ya. Ya, yuk mulai. Ya, 1, 1, 2, 3. Ya, sama. Kok sama ya? Terus 1, 2, 3. Ya, sama lagi. Terlalu sehati sepertinya ya. 1, 2, 3. Ya, Salma yang menang. Saya akan menjelaskan lebih dulu. Jadi ayo cekidot. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu ini. Proses kedatangan Jepang ke Hindia Belanda. Bagaimana proses kedatangan Jepang ke Hindia Belanda? Apa tujuan mereka datang ke Hindia Belanda? Bagaimana sambutan rakyat Hindia Belanda terhadap kedatangan Jepang? Mari kita simak lebih lanjut. Baik, pertama-tama akan saya jelaskan dulu awal mula Jepang bisa sampai ke Hindia Belanda. Jadi dulu Jepang udah beberapa kali berperang sebelum menapakkan kakinya di Hindia Belanda. Tujuannya adalah ekspansi politik dan militer Jepang di wilayah Asia Pasifik. Makanya mereka keliling-keliling nyari wilayah yang sekiranya bisa mereka ambil alih. Kebetulan pada tahun 1941, daerah Indochina, tepatnya di Vietnam, sedang dalam kondisi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Nah, awalnya itu daerah ini diduduki oleh Prancis, tapi karena mereka lagi ada masalah dengan Nazi, akhirnya mereka harus mengungsi ke Inggris. Melihat situasi ini, Jepang seperti melihat ada kesempatan. Akhirnya Jepang memutuskan untuk mengambil alih Indochina. Tapi ternyata ada yang tidak suka dengan upaya Jepang memperluas wilayahnya di daerah tersebut, yaitu pihak Amerika Serikat. Dari sinilah terjadi keributan-keributan antara AS dengan Jepang. Hingga berujung Amerika Serikat melarang akses atau mengembargo minyak kepada Jepang. Wah, ini sangat merugikan Jepang tentunya. Apalagi mereka akan menghadapi perang-perang yang harus mau tidak mau membutuhkan banyak minyak. Tapi gimana bisa mereka bisa mendapatkan minyak jika jalan aksesnya saja sudah ditutup oleh Amerika Serikat. Nah, keributan antara Jepang dan Amerika Serikat berujung ke penyerangan Pearl Harbor oleh Jepang. Nah, disinilah terjawab pertanyaan mengapa Jepang bisa datang ke Indonesia. Karena Jepang mencari akal nih, memutar otak di mana wilayah yang dekat tapi itu tidak yang kira-kira bisa diambil oleh Jepang untuk diambil minyaknya. Akhirnya Jepang menemukan Hindia Belanda saat itu sedang diduduki oleh Belanda. Akhirnya Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Dari sana satu persatu wilayah di Indonesia mulai dikuasai oleh Jepang. Lalu bagaimana sambutan rakyat Hindia Belanda terhadap kedatangan Jepang? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Indonesia waktu itu masih dijajah oleh sekutu. Kedatangan Jepang di Indonesia ini mulai menggoyahkan kekuasaan sekutu. Jepang terus mengambil wilayah-wilayah kekuasaan sekutu di Indonesia hingga mereka tersudut. Akhirnya pada Maret 1942, Jepang mengadakan perundingan dengan sekutu dan memberikan ultimatum bagi sekutu untuk menyerahkan wilayahnya tanpa syarat terhadap Jepang. Setelah itu, wilayah Hindia Belanda yang dulunya merupakan wilayah jajahan sekutu menjadi berada di bawah kekuasaan Jepang. Perjanjian inilah yang disebut Perjanjian Kalijati. Lalu, pada awalnya kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berpikir, wah Jepang ini sudah berhasil mengusir sekutu. Orang-orang yang selama ini orang-orang Indonesia sudah dibuat sengsara oleh sekutu. Lalu dengan datangnya Jepang, sekutu diusir, lalu Jepang mengeluarkan propaganda 3A. Tentu kita semua sudah tahu propaganda 3A, Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia. Tentu saja rakyat Indonesia tergoda, maksudnya rakyat Hindia Belanda ya.
karena Indonesia kan ada setelah kemerdekaan. Lalu karena pemikiran tersebut akhirnya kan rakyat Indonesia udah berpikir nih, udah ngebebasin dari Belanda, sekarang menjanjikan kemerdekaan nih. Setelah diberikan syarat-syarat akan melakukan ini itu, lalu akan diberikan kemerdekaan, siapa yang tidak tergoda coba. Lalu Jepang mengaku sebagai Hakoichiu, yakni saudara tua Indonesia. Nah, pernyataan dari propaganda 3A itu ini membuat rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang itu benar-benar menjadi penolong bagi Asia. Jepang jadi kelihatan baik seperti pahlawan banget. Apalagi Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso itu ya seperti yang digambar di PowerPoint saya, di PowerPoint kami maksudnya pada tanggal 7 September 1949 menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Tentu saja rakyat Indonesia langsung tergoda. Jepang juga terlihat seperti memberikan simpati terhadap seluruh pergerakan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, sampai membiarkan pemakaian bahasa Indonesia dan membiarkan rakyat Indonesia untuk mengibarkan bendera merah putih. Bahkan nih ya, mereka dulu memberikan kemudahan gitu bagi Indonesia dengan membentuk berbagai organisasi seperti PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, Chuo Sangiin, Badan Pertimbangan Pusat, dan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Perlakuan Jepang terhadap Indonesia yang seperti ini berhasil menggait perhatian beberapa tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Suhardi Suryaningrat. Tapi tetap ada beberapa tokoh yang curiga sama Jepang, seperti Samratulangi, H.M. Tamrin, dan Sutarjo. Seperti membatin, apa benar masa iya sih negara asing tahu-tahu datang lalu mau nolongin Indonesia, pasti ada akal bulusnya. Lalu di balik pertolongan yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia, ternyata ada ada alasan yang terselubung dari yang kita udah tahu ya. Tentunya mereka ke Indonesia pertama-tama karena butuh stok minyak bumi. Nah, selain itu mereka juga ingin berjualan dan mengembangkan industri mereka. Tapi untuk hal-hal seperti propaganda, untuk mendapatkan hati para tokoh nasional, dilakukan semata-mata untuk mendapat dukungan politik saja. Perlu diingat ya, waktu itu Jepang juga sedang dalam misi memperluas wilayah kekuasaan, mematangkan persiapan untuk peperangan yang akan datang. Mengapa kedatangan Jepang pada akhirnya menimbulkan kebencian rakyat Indonesia ya? Karena dari awal mereka mungkin kelihatannya Jepang seperti membawa masa yang baik gitu bagi Indonesia setelah dijajah Belanda, tapi lama-kelamaan perlakuan mereka mulai sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia dengan adanya gerakan-gerakan yang mengeksploitasi rakyat, seperti gerakan Romusa dan lain-lain yang akan dijelaskan oleh Taksa. Lalu sekian dari saya awal mulanya ya, lalu akan dijelaskan oleh Taksa di pertama adalah kehidupan sosial. Baik, lalu bagaimana tindakan Jepang setelah menduduki Hindia Belanda? Setelah berhasil mengusir Belanda, Jepang langsung membuat 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu wilayah pertama ada Angkatan Darat atau Gunsaibu. Wilayahnya ada di Jawa dan Madura, di mana Batavia menjadi pusatnya. Wewenang ini diberikan kepada tentara ke-16 di bawah pimpinan Hitoshi Imamura. Lalu yang selanjutnya adalah wilayah kedua disebut Angkatan Darat juga yang disebut namanya Rikugun. Wilayah ini di Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Wewenangnya diberikan kepada tentara ke-25 di mana tokoh yang memimpin adalah Jenderal Tanabe. Lalu yang ketiga adalah Angkatan Laut Kaigun. Wilayahnya ada di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, juga Irian yang berpusat pada Makassar. Wewenang ini diberikan kepada Armada Selatan kedua di bawah pimpinan Laksamana Maeda. Nama yang sangat familiar bagi kita, bukan? Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Taksa nih kehidupan sosial di Hindia Belanda. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat kependudukan Jepang di Hindia Belanda. Nah, masa kependudukan Jepang di Indonesia adalah waktu yang sangat singkat karena hanya 3,5 tahun lamanya. Namun, telah menorehkan masa-masa kelam dalam perjalanan sejarah masyarakat Indonesia. Kehidupan sosial masyarakatnya sangat memprihatinkan. Pendidikan masyarakat terjadi di mana-mana dan semakin bertambah.
karena segala kegiatan masyarakat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Kondisi memprihatinkannya masyarakat Indonesia ketika zaman pendudukan Jepang tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jepang dalam bidang sosial, seperti yang akan saya bahas nanti. Ya, yang pertama ada Romusha. Berasal dari bahasa Jepang yang memiliki arti serdadu pekerja. Secara harafiah, Romusha artinya pekerja atau buruh. Sedangkan menurut sejarah, Romusha adalah salah satu kegiatan sosial Jepang yang berupaya mengumpulkan tenaga kerja paksa laki-laki melalui sebuah kepanitiaan yang disebut dengan Romokyokai. Gelombang pertama Romusha dilepas dengan adanya upacara kebesaran. Akan tetapi, di gelombang kedua, kebutuhan akan tenaga Romusha meningkat sehingga menjadi sangat dibutuhkan. Sejak saat itu, Romusha tidak lagi bersifat sukarela dan menjadi paksaan. Ini merupakan salah satu pekerjaan di masa penjajahan bangsa asing di Indonesia yang sangat sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat saat itu karena kekejaman manusia saat itu sangatlah dirasakan oleh nenek moyang kita. Lalu yang kedua ada Jugun Ianfu. Jugun Ianfu adalah perempuan yang diculik secara paksa dan dijadikan budak seks tentara militer Jepang di kamp-kamp perang yang direkrut dari berbagai negara Asia seperti Indonesia, Cina, dan Korea. Banyak gadis dan perempuan yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, tetapi ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kompetai. Para gadis dan perempuan tersebut disekap dalam kamp-kamp yang tertutup sebagai wanita penghibur. Lalu yang ketiga ada Kinrohoshi. Kinrohoshi adalah kerja bakti atau gotong royong yang bertujuan untuk mencapai kepentingan umum pada masa pendudukan Jepang. Karena demikian, embel-embel kepentingan umum yang digaungkan Jepang adalah dalih semata. Pelaksanaan Kinrohoshi, yaitu penyerahan bahan makanan rakyat secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Akibatnya, beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang untuk kepentingan militernya sehingga banyak masyarakat yang menderita kelaparan. Nah, itu tadi salah tiga dari kebijakan-kebijakan Jepang saat kependudukannya di Hindia Belanda. Selanjutnya, kita beralih ke kehidupan ekonomi yang akan dijelaskan oleh Salma. Hai, kembali lagi bersama Salma. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi di Hindia Belanda pada masa kependudukan Jepang. Dalam bidang ekonomi ini, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang guna mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Asia Timur Raya dengan menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah di Hindia Belanda. Salah satu kebijakan ekonomi perang yang dilaksanakan Jepang adalah banyak perkebunan yang dirusak dan diganti dengan tanaman yang sesuai untuk keperluan biaya perang. Selain itu, rakyat juga dilarang menanam tebu dan membuat gula. Sedangkan dalam bidang moneter, Jepang berusaha mempertahankan nilai gulden Belanda. Hal itu dilakukan agar harga barang-barang dapat dipertahankan sebelum perang. Kebijakan-kebijakan ekonomi lain yang diterapkan oleh pemerintah Jepang pada saat menguasai Hindia Belanda dalam bidang ekonomi adalah yang pertama ada sistem autarki, yaitu rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. Lalu tanaman perkebunan yang kurang berguna bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman jarak yang digunakan untuk pelumas mesin. Lalu tanah yang dulunya digunakan untuk perkebunan saat masa pendudukan Belanda diubah menjadi lahan pertanian. Lalu upaya peningkatan bahan pangan berupa beras dan jagung dengan jalan membuka lahan pertanian baru. Dalam upaya meningkatkan jumlah bahan pangan, Jepang membentuk badan yang bernama Kantor Pengelolaan Pangan atau Sokuryo Konri Musho. Lalu banyak pabrik gula yang ditutup. Lalu dibukanya pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat oleh Jepang, tetapi semua pabrik tidak berjalan karena kekurangan suku cadang. Lalu diterapkannya sistem tonarigumi, yaitu dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10-20 kakak untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang. Lalu Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU nomor 22 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Shinseikan. Imbas dari diterapkannya kebijakan-kebijakan ekonomi oleh pemerintah Jepang membuat sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang bagi hampir seluruh rakyat di Hindia Belanda, membuat mereka
hanya menggunakan pakaian seadanya seperti pakaian rakyat dan compang-camping karena hanya terbuat dari karung goni yang berdampak penyakit gatal-gatal akibat kutu dari karung tersebut. Ada pula yang hanya menggunakan lembaran karet sebagai penutup karena hampir semua bahkan pangan sandang atau apapun yang bisa digunakan oleh Jepang semuanya diambil dan tidak menyisakan satu pun bagi rakyat di Hindia Belanda. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan budaya pada masa kependudukan Jepang di Hindia Belanda. Oke, yang pertama adalah Seikiri, menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Untuk itu, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia dengan cara membubuhkan punggung dalam-dalam atau sekirei ke arah matahari terbit. Yang kedua ada Keimin Bungkei Shidoso. Nah, pemerintah Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bungkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Jadi, Keimin Bungkei Shidoso ini adalah seperti KPI-nya pada masa penjajahan Jepang. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kehidupan militer di Hindia Belanda pada masa pendudukan Jepang. Perbedaan antara masa penjajahan oleh bangsa Eropa dengan masa pendudukan Jepang adalah rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan pelatihan militer mencakup dalam bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan bidang keamanan. Tujuannya tentu saja untuk membantu Jepang menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Jadi walaupun memang hanya menguntungkan Jepang, tapi tetap saja para pemuda-pemudi di Hindia Belanda pada masa itu tetap mendapatkan manfaat dari pelatihan tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya dengan membuat pemberontakan terhadap Jepang. Jadi tetap mendapatkan ilmu dari pelatihan tersebut. Kemudian sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Jepang di Hindia Belanda yaitu menggunakan sistem pemerintahan militer, sehingga yang berkuasa adalah panglima tentara. Berbeda dengan masa kolonial Belanda, sistem pemerintahan yang digunakan adalah pemerintahan sipil. Jadi yang berkuasa adalah gubernur jenderal. Organisasi-organisasi militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang di Hindia Belanda. Yang pertama adalah Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang yang dibentuk pada April 1945. Militer resmi yang beranggotakan pemuda yang berusia 18-25 tahun dengan pendidikan terendah SD sebagai barisan pembantu kesatuan angkatan perang dan merupakan bagian dari ketentaraan Jepang. Yang kedua adalah PETA atau Pembela Tanah Air. PETA mula-mula dibentuk di wilayah kekuasaan tentara ke-16 di Jawa dan Madura. PETA dibentuk secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1943. Penanggung jawab dari pendidikan latihan-latihan PETA adalah Yanagawa. PETA berkembang tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Contohnya di Sumatera. PETA dikenal dengan sebutan Gyugun atau prajurit sukarela. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa pembentukan PETA merupakan permintaan bangsa Indonesia kepada Jepang atas usul R. Gatot Mangkoepradja. PETA mempunyai tugas mempertahankan tanah air Indonesia. Tokoh PETA yang terkenal antara lain ada Suprijadi, Jenderal Sudirman, dan Jenderal Gatot Subroto. Terdapat juga kehidupan semi-militer di Hindia Belanda pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama ada Suishintai. Suishintai atau Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 1 November 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Barisan Pelopor dipimpin oleh Insinyur Soekarno, R. Panji Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Buntaran Martoatmojo. Pasca kemerdekaan, organisasi ini dikenal dengan nama Barisan Banteng. Barisan Pelopor merupakan organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. Kemudian yang kedua ada Keibodan.
Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Tujuan pembentukan Keibodan adalah untuk membantu tugas-tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan memelihara keamanan desa. Keibodan di Sumatera terkenal dengan nama Bogodan, sedangkan di Kalimantan dikenal dengan nama Borneo Konan Hokokudan. Pembentukan Keibodan diperuntukkan bagi pemuda yang berusia 26 sampai 35 tahun. Yang ketiga ada Seinenden. Seinenden atau Barisan Pemuda dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Organisasi ini dipersiapkan untuk mempertahankan daerah masing-masing. Persyaratan untuk menjadi anggota Seinenden adalah pemuda 26 sampai 35 tahun. Namun, sebenarnya tujuan utama dari Seinenden adalah untuk mendapatkan tenaga cadangan sebanyak-banyaknya untuk menuju kemenangan Perang Jepang. Tokoh-tokoh dari Seinenden adalah Sukarni dan Latif Hendraningrat. Yang keempat ada Fujinkai. Fujinkan adalah barisan wanita atau korps pelatihan militer bagi wanita. Anggotanya adalah kaum wanita berusia 15 tahun ke atas. Tujuan utama Fujinkai adalah memobilisasi tenaga perempuan untuk mendukung tentara Jepang dalam perang yang lebih luas di Asia Timur. Para anggotanya mengunjungi serdadu Jepang yang terluka, menjahit kaos kaki, serta memberikan hiburan pada tentara Jepang dan peta. Yang selanjutnya yang adalah Hizbullah. Hizbullah dibentuk pada tanggal 15 Desember 1944. Hizbullah adalah pasukan sukarela atau pasukan cadangan yang beranggotakan pemuda Islam. Organisasi ini diketuai oleh Kiai Haji Zainal Arifin dan wakilnya adalah Muhammad Rum. Tugas pokok Hizbullah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai tentara cadangan dengan tugas. Yang pertama, melatih diri jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya. Kemudian membantu tentara Dai Nippon, lalu menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, dan terakhir adalah menggiatkan dan menguatkan usaha untuk kepentingan perang. Untuk anak-anak SD dibentuk Sainentai, dan untuk anak-anak sekolah lanjutan dibentuk Gakutotai. Di antara organisasi-organisasi semi-militer lainnya, Seinentai dan Gakutotai ini merupakan organisasi yang anggotanya paling kecil dalam hal usia. Gakutotai sendiri adalah resimen tentara pelajar yang terdiri atas pelajar dari tingkatan usia menengah. Gakutotai dipimpin oleh Gunseikan atau kepala pemerintahan militer yang dirangkap oleh kepala staf yang bernama Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Lalu selanjutnya ada kehidupan pendidikan. Nah, pada masa kependudukannya, Jepang itu memberikan kebijakan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Pendidikan yang dikembangkan oleh Jepang didasari oleh semangat pembebasan dan persamaan. Kebijakan ini juga menyebabkan terhapusnya diskriminasi sosial terhadap para pelajar pribumi yang sebelumnya diterapkan oleh Belanda. Jepang juga memandang perlu melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Materi pokok dalam materi tersebut antara lain A. Nippon Seishin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang. B. Bahasa, sejarah, dan adat istiadat Jepang. C. Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis. Dan yang terakhir adalah olahraga dan nyanyian Jepang. Itu. Selain kebijakan, Jepang juga membuat kewajiban pendidikan. Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini, seperti A. Menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo setiap pagi. B. Mengibarkan bendera Jepang, Hinomura, dan menghormat Kaisar Jepang, Tenohika setiap pagi. C. Setiap pagi mereka juga harus melakukan Daitoa, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya. Nah, ini juga menjadi cikal bakal upacara setiap Senin pagi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri di Indonesia sampai saat ini. Lalu selanjutnya, E. Melakukan latihan-latihan fisik dan militer. F. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan, dan ini merupakan salah satu kewajiban pendidikan Jepang yang sebenarnya menguntungkan bagi rakyat Indonesia, karena Jepang sendiri memperbolehkan kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan gitu. Jadi nggak seperti pada masa penjajahan Belanda yang kita
sangat dilarang menggunakan bahasa Indonesia, padahal itu merupakan bahasa ibu kita sendiri. Lalu selanjutnya kita akan membahas perlawanan bersenjata rakyat Indonesia kepada Jepang saat itu. Yang pertama ada perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan pertama di Indonesia di Chot Pliem Bayu Aceh pada tanggal 10 November 1942. Penyebabnya adalah tindakan sewenang-wenang tentara Jepang yang tidak menghormati umat muslim karena Seikere. Pemimpinnya adalah Teku Abdul Jalil yang gugur pada tanggal 13 November 1942. Lalu yang kedua ada perlawanan Singaparna. Pada 25 Februari 1994 di Singaparna, Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa dari pesantren Sukamana. Penyebabnya adalah perlakuan kasar dan dipaksa sekerai oleh Jepang. Lalu, Ki Haji Zainal Mustafa ini ditangkap setelah Jumat dan dihukum mati pada tanggal 25 Oktober 1944. Lalu yang ketiga ada perlawanan Indramayu. Bulan April 1944 terjadi perlawanan santri di desa Kapolongan di bawah pimpinan Haji Madrias. Lalu tanggal 30 Juli 1944 terjadi pemberontakan di desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Penyebabnya adalah Romusya dan kewajiban untuk mencairkan hasil penanaman padi kepada Jepang. Lalu yang terakhir ada perlawanan di Kalimantan. Perlawanan dilakukan oleh suku Dayak dipimpin oleh Pangsuma pada bulan Juni 1945 dengan memanfaatkan kondisi geografis Kalimantan. Hal ini dipicu dari seorang pegawai Jepang yang dipukuli oleh orang Kalimantan karena bertindak semena-mena. Gitu. Jadi ini adalah contoh 4 dari perlawanan rakyat Indonesia kepada tentara Jepang pada saat itu. Yang selanjutnya adalah perlawanan peta di Blitar. Perlawanan peta di Kota Blitar pada 14 Februari 1945 dipimpin oleh Sodenso Supriyadi. Supriyadi dan rekan-rekannya adalah lulusan Angkatan 1 Pendidikan Peta di Bogor. Mereka dikembalikan ke daerah asalnya untuk bertugas di bawah Daiden atau Batalion Blitar. Nurani mereka tersentuh saat melihat penderitaan rakyat Indonesia yang diperlakukan buruk oleh tentara Jepang. Kondisi Romusa atau pekerja paksa yang sangat menyedihkan karena banyak yang tewas akibat kelaparan dan terkena berbagai macam penyakit tanpa diobati. Para prajurit peta juga geram melihat kelakuan tentara Jepang yang suka melecehkan wanita Indonesia. Perlawanan peta di Blitar juga dilatar belakangi oleh keinginan merdeka atas kepercayaan bahwa tentara Jepang akan segera kalah dalam Perang Asia Timur Raya, sesuai berita yang didapat dari radio internasional, di mana satu persatu daerah kekuasaannya di Asia jatuh ke tangan sekutu. Sehingga sebelum tentara sekutu mendarat di Indonesia dan mengembalikan Indonesia sebagai wilayah pendudukan Belanda, Indonesia harus merdeka dan mendapat pengakuan internasional sehingga mencegah hal itu terjadi. Pertemuan rahasia sudah digelar sejak September 1944. Supriyadi merencanakan aksi itu sebagai sebuah revolusi menuju kemerdekaan. 14 Februari 1945 dipilih sebagai waktu yang tepat karena akan ada pertemuan seluruh anggota dan komandan peta di Blitar, sehingga diharapkan anggota-anggota yang lain akan ikut bergabung. Namun, meski rencana perlawanan telah dipersiapkan secara baik, terjadi hal yang tidak terduga. Tiba-tiba pemimpin tentara Kekaisaran Jepang membatalkan pertemuan anggota dan komandan peta di Blitar. Sodanso Supriyadi dan komandan serta anggota peta di Blitar dihadapkan pada posisi sulit. Bila terus melanjutkan perlawanan, kemungkinan besar mereka akan kalah. Jumlah mereka tidak sebanding dengan tentara Kekaisaran Jepang. Namun bila dibatalkan, ada resiko tentara Kekaisaran Jepang sudah tahu dan akan menghukum berat bahkan mati yang terlibat dalam pemberontakan ini. Sodenso Supriyadi dan Komandan Peta di Blitar tetap memutuskan melanjutkan perlawanan karena mereka berharap pengorbanan darah dan nyawa mereka akan membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan meski setiap orang tahu mereka akan kalah. Tepat pada 14 Februari 1945, pukul 3 tengah malam, pasukan peta menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang. Markas Kampetai juga ditembaki senapan mesin. Dalam aksi yang lain, salah seorang budanco peta merobek poster bertuliskan Indonesia akan merdeka dan menggantinya dengan tulisan Indonesia sudah merdeka. Pemberontakan peta tidak sesuai rencana. Supriyadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak dan rencana ini pun terbukti telah diketahui oleh pihak Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang mengirimkan pasukan militer untuk memadamkan perlawanan peta.
Sebanyak 78 orang perwira dan prajurit PETA ditangkap dan dijebloskan ke penjara untuk kemudian diadili di Jakarta. Sebanyak 6 orang divonis hukuman mati di Ancol pada 16 Mei 1945. 6 orang dipenjarakan seumur hidup dan sisanya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan. Sejak saat itu, Sodanco Supriyadi hilang dan tidak pernah diketahui jejaknya. Setelah Indonesia merdeka, sebenarnya Supriyadi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Namun, Supriyadi tidak pernah muncul lagi untuk selama-lamanya. Untuk mengenang perlawanan PETA, tepat di lokasi perlawanan didirikan monumen PETA yang terdiri dari 7 patung dalam sikap menyerang. Tepat di tengah-tengah adalah Sodanco Supriyadi sebagai pemimpin perlawanan. Sedang asrama PETA kini menjadi SMP dan SMU negeri, namun bila dilihat dari bentuk bangunannya, ada kesan itu merupakan bangunan asrama militer. Tugu tempat pengibaran bendera merah putih saat pemberontakan kini menjadi Taman Makam Pahlawan. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang awal mula Jepang ke Indonesia, lalu bagaimana kehidupan sosial, budaya, militer, pendidikannya rakyat Indonesia saat Jepang di Indonesia, dan mungkin kita menganggap semua itu kayak hal buruk aja untuk Indonesia, kayak kita tuh dijajah oleh Jepang, kita tuh ada Romusha segala macam, tapi kan namanya kehidupan ya, Ada hal mungkin, baiknya juga. iya, nggak mungkin jeleknya juga. Iya, Maka betul. dari itu pasti ada pesan moral yang bisa kita dapatkan Iya, gitu. ini contohnya seperti di saat masa pendudukan Jepang, Jepang sendiri berperan dalam beberapa hal positif seperti memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia tidak tertimbun oleh zaman, lalu ada penghapusan budaya barat, pengenalan sistem baris berbaris dalam dunia pendidikan, dan pemerintahan daerah dan pembentukan militer yang kuat. Maka dari itu, kita harus selalu hormat dan mengenang jasa para pahlawan negara yang telah memerdekakan Indonesia, serta kita juga harus bisa bekerja keras ya agar tidak terjajah lagi oleh teknologi di era globalisasi ini. Nah, itu dia hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan, yang bisa untuk, kita ambil iya, untuk menghormati jasa para pahlawan kita juga ya, gitu. Jadi jangan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Betul. Nah, di slide ini kita juga punya daftar pustaka karena kita juga pastinya mengambil referensi dari berbagai media, kayak banyaklah media, jadi kita mencantumkan kayak foto-foto yang telah kita foto-fotonya. cantumkan itu kita berikan daftar pustakanya dari mana kita mendapatkan foto-foto tersebut, seperti materi-materi itu juga kita dapat Iya, dari betul website sekali. mana, sehingga kita juga tetap menjunjung tinggi adanya itu hak cipta, betul. dan menghargai kerja keras para penulis aslinya. Iya, Kita betul hanya sekali. kupas-kupas saja tapi tetap mencantumkannya. Iya, benar Jadi sekali. sekian, ini ada beberapa daftar pustaka pustakanya. ya, iya isinya. Ya, udah di ujung presentasi kita nih. Dari kita tadi udah menjelaskan tentang kedudukan Jepang di Indonesia, sampai pesan moral daftar pustaka, dan ini adalah ujung dari presentasi kita. Iya, betul. Jadi sebelum kita berpisah, yang semoga jika kalian semua yang melihat presentasi kita bisa mendapatkan ilmu dari presentasi kita ini ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akan membuat pantun ini. Ya. Asik tuh. Laksamana Maeda beli jahe. Cakep. Di jalan bertemu Bung Hatta. Arigato mata nih. Terima kasih dan sampai jumpa.